Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan bab 15 dan 16 dengan beranggotakan Taruna Wreda, Ega Saputra, Hanin Kusum Ardi, M. Reza Farlevi, Muhammad Zulham, dan Setiawan. Di dalam bab 15 ini terdapat pengembangan individu dalam pengembangan organisasi, di mana pemimpin yang sukses dapat mencapai perubahan perilaku yang positif, jangka panjang, dan terukur untuk diri mereka sendiri, orang-orang mereka, dan tim mereka. Untuk membantu orang lain berkembang, mulailah dengan diri sendiri. Langkah-langkah pembinaan proses perubahan perilaku. Yang pertama, libatkan pemimpin yang dilatih dalam menentukan perilaku yang diinginkan dalam peran kepemimpinan. Kedua, libatkan para pemimpin yang dilatih dalam menentukan pemangku kepentingan utama. Tiga, kumpulkan umpan balik. Empat, menyetujui perilaku kunci untuk perubahan. 5. Minta klien pembinaan menanggapi pemangku kepentingan utama. 6. Tinjau apa yang telah dipelajari dengan klien dan bantu mereka mengembangkan rencana tindakan. 7. Mengembangkan proses tindak lanjut yang berkelanjutan. 8. Tinjau hasil dan mulai lagi. 9. Akhiri proses pembinaan formal ketika hasilnya telah tercapai. Studi kasus. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana seseorang eksekutif dapat memperluas tugas pembinaan sederhana untuk memberi manfaat pada timnya dan seluruh perusahaan. Faktor terpenting dalam pembinaan eksekutif bukanlah pelatih, namun ialah eksekutif yang dilatih dan rekan-rekan kerjanya. Joe Smith ialah presiden dan CIO dari produk Clarkson. Joe merupakan pemimpin fantastis yang telah menghasilkan hasil yang konsisten. Clarkson akan mendapat manfaat jika Joe memainkan perannya yang lebih besar dalam menjangkau seluruh perusahaan dan membangun hubungan dengan rekan-rekannya di divisi lain. Joe ialah sumber daya utama untuk perusahaan dan bahwa seluruh perusahaan dapat memperoleh manfaat dari keterlibatannya yang meningkat. Clarkson mencoba meningkatkan sinergi lintas divisi dan membangun lebih banyak kerjasama tim di seluruh perusahaan. Saat pertama kali bertemu Joe, pelatih terkesan dengan antusiasme dan kecintaannya pada pekerjaannya. Dia berada di tempat yang dia inginkan. Joe sangat bangga dengan apa yang diproduksi Clarkson Products dan bangga dengan orang-orang yang bekerja dengannya. Joe ialah salah satu pemimpin yang paling berkomitmen yang pernah pelatih temui. Mengumpulkan informasi. Wawancara rahasia satu-satu dilakukan dengan masing-masing pemangku kepentingan yang telah dipilih Joe sebelumnya. Baik rekan kerja dan bawahan langsung sepakat bahwa Joe brilian, berdedikasi, baik dan luar biasa dalam memimpin orang-orang. Rekan-rekan Joe merasa bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat jika dia melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menjangkau dan membentuk kemitraan dengan rekan-rekannya. Beberapa percaya bahwa Joe dan timnya sangat fokus untuk mencapai hasil untuk divisi produk dan mereka belum cukup menekankan pada membangun sinergi dan kerja tim di seluruh bisnis Clarkson. Berdasarkan laporan, Joe setuju bahwa Joe, timnya, dan perusahaannya akan diuntungkan jika tim produk melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menjangkau seluruh perusahaan. Mereka juga ingin Joe fokus pada memastikan bahwa semua orang merasa dilibatkan, dan Joe ingin bekerja dengan sasaran untuk menjangkau seluruh perusahaan dan membangun kemitraan dengan rekan kerja. Joe juga memperluas tujuan untuk memasukkan seluruh timnya dan memastikan keterlibatan dan inklusi dengan bawahannya langsung. Melibatkan anggota tim. Jika para pemimpin mendapatkan umpan balik, tindak lanjut, dan melibatkan rekan kerja dalam proses perubahan, mereka menjadi lebih baik. Jika mereka tidak menindaklanjuti dan melibatkan rekan kerja, biasanya tidak terlihat membaik. Dia melibatkan seluruh timnya. Hal ini memperluas manfaat menjangkau jauh melampaui apapun yang dapat dilakukan oleh Joe sendiri. Tim Joe membuat matriks dengan pemeriksaan proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap orang berpegang teguh pada rencana. Semua anggota tim Joe berbicara tentang siapa yang mereka hubungi dan apa yang mereka pelajari secara teratur. Mereka berbagi informasi satu sama lain untuk membantu meningkatkan
kerja tim lintas fungsi, sinergi, dan kerjasama. Dalam memastikan penyertaan dan validasi dengan bawahan langsung, dia mengembangkan disiplin yang luar biasa. Dia akan secara konsisten bertanya, apakah ada lagi ide yang perlu kita masukkan? Apakah ada orang lagi yang perlu kita sertakan? Dia tidak hanya memastikan bahwa anggota timnya dimasukkan, ia juga memastikan bahwa semua orang di ruangan itu diundang untuk berpartisipasi. Joe tidak hanya memilih area untuk peningkatan pribadi, masing-masing bawahan langsungnya melakukannya. Dengan cara ini, proses perubahan tidak hanya menguntungkan Joe, itu menguntungkan semua orang. Dalam menjaga seluruh perusahaan dan membangun kemitraan, baik bawahan langsungnya maupun rekan-rekannya puas dengan kemajuannya. Mereka mengomentari dedikasinya yang berkelanjutan untuk menjadi pemain tim yang hebat. Mereka memperhatikan bagaimana dia telah menyingkir dalam rapat, telepon panggilan, dan email untuk menjadi mitra yang baik. Dalam memastikan bahwa timnya melakukan pekerjaan yang baik dalam menjangkau dan membangun kemitraan. Skornya sama-sama positif. Jauh lebih mudah untuk membantu dan mendukung orang lain jika mereka mencoba membantu dan mendukung Anda. Dalam memastikan validasi dan penyertaan, skor laporan langsungnya tidak hanya positif, tetapi juga luar biasa. Hampir semua membicarakan tentang pentingnya meminta masukan secara berkelanjutan dan termasuk semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Poin pembelajaran untuk pelatihan. Perubahan individu pemimpin sangat penting untuk keberhasilan implementasi dari perubahan organisasi. Butir 1. Variabel kunci dalam menentukan keberhasilan pembinaan bukanlah pelatih. Ini adalah orang yang dilatih dan rekan kerjanya. Butir 2. Perubahan jangka panjang membutuhkan disiplin dan manajemen proses dari waktu ke waktu. Satu dari asumsi yang salah besar dalam pengembangan kepemimpinan adalah jika mereka mengerti, mereka akan melakukannya. Butir 3. Dengan melibatkan anggota tim dan pemangku kepentingan utama, nilai proses pembinaan dapat ditingkatkan secara eksponensial. Tim pembina untuk perubahan perilaku. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil tim untuk mengubah tantangan dengan berfokus pada apa yang tidak bisa mereka ubah. Yang pertama, minta semua anggota tim untuk mencatat jawaban masing-masing secara rahasia untuk 2 pertanyaan. Seberapa baik yang kita lakukan dalam hal bekerja sama sebagai sebuah tim, dan seberapa baik yang harus kita lakukan dalam hal bekerja sama sebagai sebuah tim. 2. Mintalah seorang anggota tim menghitung hasilnya. Jika anggota tim percaya bahwa kesenjangan antara efektivitas saat ini dan efektivitas yang dibutuhkan menunjukkan perlunya membangun tim, lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah tanyakan kepada anggota tim, jika setiap anggota tim dapat mengubah 2 perilaku utama yang akan membantu kami menutup kesenjangan antara di mana kami berada dan di mana kami ingin berada. 2 perilaku mana yang harus kita coba ubah? Mintalah setiap anggota tim merekam perilaku pilihannya pada flip chart. Yang keempat, bantu anggota tim untuk memprioritaskan semua perilaku pada bangun, pada bagan, dan menentukan perilaku yang paling penting untuk diubah. Dan yang terakhir yaitu mintalah setiap anggota tim melakukan dialog 1-on-1 dengan semua anggota timnya. Selanjutnya yang keenam, biarkan setiap anggota tim meninjau daftar perubahan perilaku yang disarankan dan memilih salah satu yang tampak sebagai perilaku yang paling penting. Minta semua anggota tim kemudian mengumumkan satu perilaku kunci untuk perubahan pribadi dalam tim. Lalu dorong semua anggota tim untuk mengajukan pertanyaan singkat tentang saran untuk masa depan untuk membantu meningkatkan efektivitas dalam mendemonstrasikan satu perilaku utama yang umum bagi semua anggota tim, satu perilaku pribadi utama yang dihasilkan dari masukan anggota tim, dan perilaku yang efektif secara keseluruhan sebagai anggota tim. Dan yang terakhir yaitu melakukan survei mini tindak lanjut dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Survei ini dilaksanakan untuk mencakup satu item perilaku umum, item perilaku pribadi, dan item anggota tim secara keseluruhan. Proses pembangunan tim ini berhasil karena sangat terfokus, termasuk umpan balik yang disiplin dan tindak lanjut, tidak membuang waktu dan membuat peserta fokus pada perbaikan diri.